Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Awa, guru sosiologi. Apa kabar anak-anak kelas 12 IPS? Hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas bagian 1. Kita sekarang sudah masuk ke bab 4 yang merupakan bab terakhir di sosiologi kelas 12. Bagian 1 ini berisi hakikat, ciri, fungsi, bentuk, dan potensi kearifan lokal. Hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Misalnya kita lihat satu daerah itu ada kearifan lokal, misalnya lumbung padi. Lumbung padi ini merupakan suatu kearifan lokal yang berhasil dipertahankan secara turun-temurun. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Contoh, budaya gotong royong. Gotong royong yang ada di Indonesia merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di masyarakat. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Walaupun globalisasi masuk, budaya luar itu masuk ke dalam satu daerah tersebut, tetap dia dapat dipertahankan. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Mempunyai kemampuan mengendalikan. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Selanjutnya adalah fungsi kearifan lokal. Menurut Sirta, kearifan lokal memiliki berbagai fungsi dan makna sebagai berikut. Yang pertama adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda, dan sebagainya. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berikutnya, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Nah, kita seringkali mendengar kalau orang tua zaman dahulu mengatakan ada petuah-petuah, ada kepercayaan, ada sastra-sastra, ada pantangan. Ya, kalau orang Sunda bilang pamali, ya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itulah kita lihat kearifan lokal yang masih ada di Indonesia. Berikutnya bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat, serta upacara daur pertanian. Ketika di Indonesia itu ada upacara, misalnya upacara tanam padi, upacara panen, itu termasuk fungsi kearifan lokal. Bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh-roh leluhur. Ini kalau kita lihat di Bali seperti itu. Bentuk kearifan lokal di Indonesia kita lihat sekarang. Ada yang berwujud nyata atau tangible. Maksudnya apa? Meliputi beberapa aspek tekstual, bangunan, arsitektural, dan benda cagar budaya atau tradisional atau karya seni. Nah, ini kita bisa lihat dari yang sudah terlihat wujud nyata dari sebuah bangunan, itu termasuk kearifan lokal yang nyata, ya, tangible, yang kita bisa lihat. Nah, dari bentuk bangunannya, ya, dari karya seninya. Nah, ya, misalnya kalau di sini ada angklung kan bisa dilihat tuh ya, bentuknya, modelnya seperti apa. Nah, kemudian atau juga bangunan-bangunan yang ada di daerah, bentuk rumah dan sebagainya. Yang berikutnya ya ada juga kearifan lokal yang tidak berwujud atau istilahnya intangible. Contoh, petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai ajaran tradisional. Nah, jadi kalau yang secara verbal
ya, kayak sastra, petuah-petuah, wejangan, nasihat dari orang tua yang sudah turun temurun. Itu yang disebut dengan kearifan lokal juga, tapi tidak berwujud atau intangible istilahnya. Nah, potensi kearifan lokal di Indonesia, kita lihat ada beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, antara lain kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ketiga, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Yang keempat, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Yang kelima, kearifan lokal dalam cerita budaya, petua, dan sastra. Nah, kalau kita lihat ada contohnya misalnya batik. Nah, ini batik masuk ke mana nih? Potensi kearifan yang mana? Berarti dalam bentuk karya, ya, karya di masyarakat. Kemudian kalau misalnya ada pantun, nah ini pantun-pantun masuk ke mana? Oh, berarti masuk ke sastra budaya. Kemudian kita lihat lagi ada cerita-cerita legenda, misalnya ada Malin Kundang, kemudian Sangkuriang, masuk ke mana? Oh, berarti mitos masyarakat. Nah, jadi banyak potensi-potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nanti kalian cari, misalnya ada ada kearifan lokal seperti ini, masuknya ke kelompok yang mana. Oke. To be continue. Salam semangat, sekian dari Ibu. Ya, kita lanjut lagi dengan bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.